sahabat Pancasila, bertemu lagi pada podcast Sampan Salam Pancasila. Dan kali ini kita telah hadir, pada kesempatan kali ini adalah narasumber kita pada podcast hari ini, yaitu adalah Bapak Toto Suryaning Tias. Beliau adalah seorang peneliti senior yang juga banyak membidangi mengenai penelitian dan pengembangan atau litbang begitu ya Pak ya. Nah, untuk kali ini sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu bagaimana Bapak Toto hari ini di Kupang. Sudah berapa hari di Kupang Bapak? Sudah 2 hari ya, 2 hari. bareng dengan teman-teman. Baik, Asik juga nih. asik juga di Kupang ya. Dan ini menjadi pengalaman juga ketika kali ini kita di Kupang masih membahas terkait dengan serial FGD Kerapuhan Etika bagi para penyelenggara negara dengan topik kedaulatan ekonomi. Nah, apa yang akan kita perbincangkan dengan Pak Toto hari ini yaitu tidak jauh dari adanya topik problematika seputar kedaulatan ekonomi dan juga kemiskinan. Apalagi beliau adalah juga seorang peneliti. Oke, baik Pak Toto, untuk mengawali pertanyaan yang pertama nih, kita tahu begitu ya bahwa Indonesia memiliki Pancasila dan konsep ekonomi yang ingin diterapkan itu juga seyogyanya berkiblat pada Pancasila. Nah, bagaimana Pak Toto melihat dalam penelitian yang telah dilakukan begitu ya, bagaimana melihat terkait dengan perjalanan ekonomi Pancasila saat ini dan juga apakah sudah tercermin di Indonesia pada saat ini, Bapak? Baik, ekonomi Pancasila, istilah ekonomi Pancasila sendiri itu kalau mau jujur itu jarang kita dengar ya. Padahal ekonomi Pancasila itu sebetulnya amanat dari konstitusi dan itu juga amanat dari hati nurani rakyat sebetulnya. Nah, pendefinisian tentang ekonomi yang seperti apa itu sebetulnya dalam sejarah perjuangan bangsa kita itu terjadi tarik-menarik. Yang paling jelas kalau di awal-awal dulu sebetulnya Bung Hatta itu sudah menyatakan ekonomi yang sifatnya kekerabatan, ekonomi yang sifatnya kerakyatan, dan itu wujudnya adalah koperasi. Jadi jenis koperasi itu kira-kira jiwanya adalah kegiatan ekonomi ini dilakukan secara bersama, kemudian tidak ada eksploitasi manusia oleh modal, tetapi itu merupakan keseimbangan gitu, dan hasilnya juga dipakai untuk kesejahteraan bersama. Jadi dilakukan bersama, hasilnya dipakai untuk bersama. Jadi dari situ juga lalu muncul istilah demokrasi ekonomi kan. Jadi demokrasi itu di mana demos kratos kan. Jadi di mana rakyat dia yang berdaulat. Nah, ekonomi Pancasila, istilah ekonomi Pancasila ini sebetulnya ya mestinya ekonomi yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Nah, ini tidak mudah. Karena dalam perjalanan bangsa ini kemudian kita tahu model ekonomi seperti apa yang mau diterapkan oleh bangsa ini supaya mencapai tujuan masyarakat adil makmur. Ya. Pada zaman Orde Lamo, zaman Soekarno kan gagasannya adalah kita yang penting bisa bersama. Karena jiwanya jiwa sosialis ya. Yang penting bisa bersama, bertumbuh bersama, itu menjadi penekanan. Jadi pemaknaan Pancasila semacam itu. Tapi kita tahu bersama pada waktu tahun peralihan kekuasaan tahun 1965, Presiden Soeharto itu menilai bahwa model perekonomian yang semacam itu kurang bisa mengakselerasi. Karena waktu start Orde Baru itu proporsi rakyat miskin itu 90%, Mbak. Kalau sekarang kan proporsinya sekitar 4-5% ya. Warga negara yang masuk kategori miskin gitu. Nah, waktu itu 90%, bayangkan. Jadi Pak Harto juga waktu itu pusing bagaimana caranya ini. Oke, memang Presiden Soekarno meninggalkan legacy angkatan bersenjata yang kuat. Jadi memang sesuai masanya. Pada saat itu kita banyak membeli peralatan tempur dan tahun 60 sampai 65 itu memang kita luar biasa. Kekuatan perang kita itu ditakuti. Bahkan angkatan udara kita itu angkatan udara yang paling kuat di belahan bumi selatan. Gitu. Jadi bayangkan angkatan udara yang kita miliki sekarang pun tidak sekuat pada masa itu. Tapi risikonya pada tahun 65 ketika terjadi peralihan kekuasaan, kita tidak punya kemampuan.
Nah, sistem ekonomi pada waktu itu kemudian digeser, diubah oleh Pak Harto menjadi sifatnya lebih mungkin tidak bisa dibilang kapitalis. Definisi ekonomi Pancasila menurut Pak Harto waktu itu ya ekonomi yang lebih bisa mengakselerasi. Lalu dipanggillah pengusaha-pengusaha itu. Pengusaha-pengusaha Tionghoa itu dipanggil dan diajak untuk berunding bagaimana untuk bisa mengakselerasi ekonomi itu. Yang lalu di dalam perjalanan waktu sampai dengan tahun 80-an, 90-an, para pengusaha ini, terutama yang ada di dalam kelompok Jimbaran, itu sudah berkembang karena mereka diberi konsesi dan izin kan untuk mengimpor bahan baku, itu namanya gandum, kemudian bahan-bahan kedelai dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi. Lalu terciptalah konglomerasi sampai pada titik puncak ketika konglomerasi dan KKN yang ada di sekitarnya itu lalu membuat masyarakat menuntut itu diakhiri, terutama KKN-nya ya, itu diakhiri dan kita tahu bersama terjadi gerakan reformasi 98. Nah, ketika reformasi 98 bergulir, model ekonomi yang tadinya dikritik oleh masyarakat ini lalu kan perlu diubah lagi dan kita tahu mulai tahun 2000 sampai dengan 2002 itu terjadi amandemen sampai dengan 3 kali gitu, sama dengan 3 kali amandemen konstitusi. Dan di pasal 33 yang persis di situ mengurusi soal sumber daya alam itu dan kekayaan alam itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu diberi pasal tambahan. Yang tadinya pasal 33 itu 1, 2, 3 pasal semula diberi pasal 4, 5 gitu. Di mana di pasal 4 itu ada kata-kata yang sifatnya memang tidak lagi semata-mata menekankan soal bagaimana kekayaan alam ini dipergunakan secara kebersamaan dan untuk seluruh rakyat, tapi di situ ada kata-kata yang sifatnya lebih teknokratis. Jadi pengelolaan kekayaan harus dilakukan secara efisien, kemudian berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan seterusnya. Diksi-diksi itu menggambarkan pendekatan yang lebih modern ya, yang lebih rigid. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih lugas ya lebih kapitalis lah sebetulnya. Karena istilah-istilah itu kan tentu mengorbankan ya. Ketika kita memakai pendekatan efisien, tentu ada yang dikorbankan gitu kan. Karena efisien itu kan artinya tidak padat karya, padat karya dulu efisien kan. Itulah yang lalu bergulir hingga saat ini. Ketika situasi politik sudah sampai pada tahap di mana sekarang ekonomi itu menjadi bagian dari rumah besar yang namanya sistem sosial politik Indonesia. Ekonomi itu ada di dalamnya. Jadi sistem ekonomi, kemudian kedaulatan ekonomi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa yang sedang berlangsung di dalam politik di negeri ini dan juga pergumulan sosial di masyarakat. Dan kalau kita mau mengukur tadi kembali ke pertanyaan Mbak, apakah sudah mencerminkan ekonomi Pancasila? Kalau kita berkaca pada berbagai macam disparitas ya yang ada di ukuran-ukuran ekonomi pada saat ini, persoalan-persoalan ada dimulai dari ketenaga kerjaannya, kemudian ketimpangan pemilikan modal, ketimpangan kaya dan miskin di masyarakat yang di Gini rasio, kemudian juga belum mampu untuk sepenuhnya mandiri dalam pengadaan pangan, belum mampu dalam kemandirian energi dan seterusnya, mandirian dalam teknologi dan bahan baku penunjang dan seterusnya. Ya kesimpulannya kita belum sampai pada tahap itu. Jadi ekonomi Pancasila masih menjadi tujuan yang harus kita kejar. Oke. Nah, untuk mengejar dari tujuan tersebut menuju kepada ekonomi Pancasila, pasti kita juga membutuhkan suatu pemberdayaan begitu ya. Karena juga tidak akan bisa berdaya ekonominya jika sumber daya manusianya juga tidak berdaya. Pemberdayaan apa kira-kira yang sedang dibutuhkan Indonesia saat ini? Sebetulnya hampir kisah semua negara maju itu tuh dimulai dengan meningkatkan taraf pendidikan dari manusianya. Kalau kita melihat tetangga-tetangga kita ya, terutama misalnya seperti Singapura.
Bagaimana tahun 70-an itu ketika mereka pisah dari Malaysia, itu kondisinya masih sangat sederhana gitu loh. Dan kita bisa lihat sekarang Singapura menjadi seperti apa. Itu pertama-tama yang digarap selalu pendidikan. Jepang juga gitu. Ketika setelah selesai terkena bom atom itu, pertama yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito itu adalah berapa banyak guru yang masih hidup. Jadi kalau kita mau bicara soal bagaimana memperbaiki, pertama-tama yang harus diperbaiki adalah bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan di masyarakat. Oke. Dan itu menjadi PR yang senantiasa terus-menerus harus dikejar begitu. Ya, sampai tahap tertentu di mana memang tingkat literasi ya. Kalau kita mau lebih luas lagi, bukan hanya soal lama pendidikan, lama sekolah, tapi juga literasi. Kalau sampai literasinya sampai pada tahap tertentu, sampai level tertentu, saya yakin berbagai persoalan yang menjadi sekarang ini menjadi persoalan baik sifatnya laten maupun persoalan yang sifatnya sporadik muncul di masyarakat, itu akan lebih mudah diselesaikan. Karena masyarakat akan lebih mudah diajak. Misalnya hal yang simpel, misalnya literasi terhadap medsos yang sekarang ini menjadi pegangan sehari-hari hampir semua warga negara gitu. Hampir setiap anggota masyarakat itu pasti pegang smartphone gitu. Literasi terhadap informasi yang beredar terkait benar atau tidaknya informasi itu saja sudah merupakan PR yang harus diatasi gitu. Kalau masyarakat belum bisa mengatasi hal yang istilahnya sederhana semacam itu, ya bagaimana gitu. Belum nanti kita ngomong pada taraf yang lebih kompleks gitu, tentang bagaimana mengatasi perbedaan dalam masyarakat, bagaimana untuk bersama-sama membangkitkan spirit untuk memajukan kelompok-kelompok masyarakat gitu. Tidak mudah diadu domba, anak muda tidak mudah tawuran, orang tua tidak mudah diombang-ambingkan oleh perdebatan yang dia tonton di media misalnya. Itu kan literasi. Jadi kalau sampai pada tahap tertentu itu literasi dan pendidikan kita cukup, saya rasa berbagai hal akan lebih mudah diatasi. Termasuk cita-cita menuju pada masyarakat dengan ekonomi yang berdaulat dan ekonomi Pancasila sebagai sistemnya. Nah, kedaulatan ini juga nantinya dan pemerintah sejauh ini pun juga turut andil begitu ya dalam hal ini, memberikan beberapa jaminan sosial kepada masyarakat sebagai juga tugas dari penyelenggara negara yang ada di dalam konstitusi kita. Beberapa jaminan sosial itu juga diberikan kepada masyarakat dalam level kelas tertentu begitu. Tapi apakah hal ini sudah cukup atau akan justru menjadi buah simalakama ketika kemiskinan tetap ada, jaminan sosial tetap dihadirkan, tapi belum selesai sampai dengan hari ini angka kemiskinan di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, jaminan sosial ada beberapa ya. Kalau kita misalnya pisahkan jaminan sosial dalam bentuk bantalan sosial untuk menunjang kemampuan dia hidup. Jadi bansos sembako istilahnya, atau BLT gitu ya, untuk membantu keluarga-keluarga bertahan hidup, atau program keluarga harapan misalnya. Kemudian juga bantuan sosial dalam konteks pendidikan, misalnya subsidi pendidikan, beasiswa, bidik misi, kemudian kartu Indonesia Pintar kayak gitu. Lalu ada lagi satu yang penting nih, kelompok kesehatan, dalam konteks sistem jaminan kesehatan nasional. Di situ ada BPJS. Kemudian buat anak-anak ada pemberian gizi kan, misalnya posyandu dan seterusnya itu. Jadi 3 kategori ini kalau menurut saya sekarang ini yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin dan Jokowi JK sebelumnya, itu merupakan salah satu yang terbaik yang kita pernah alami sebagai sebuah masyarakat. Mbak sekarang bisa bayangkan bagaimana sekarang setiap masyarakat kalau sakit, asal dia punya BPJS atau di beberapa daerah sekedar punya KTP, itu dia nggak pusing lagi. Dia harus berobat dan bagaimana untuk berobat. Kalau hanya sekedar meriang atau sakit kepala mudah, tapi kalau penyakitnya serius, punya anak amandel aja misalnya, itu sudah pusing gitu. Atau misalnya anggota keluarganya ada yang usus buntu, harus dioperasi, kan nggak mungkin pakai obat warung. Itu menggambarkan bagaimana sebetulnya kondisi saat ini sebetulnya sangat membantu, bukan ideal. Karena idealnya ya masyarakat tidak perlu terlalu dibantu sebegitu besar, karena bantuan yang sebegitu besar kepada
masyarakat di kelas bawah, terutama bawah dan menengah bawah, itu juga ada efek meninabobokan, sedatifnya juga ada, itu juga negatif. Tetapi masalahnya memang masyarakat kita kondisinya masih memprihatinkan. Masyarakat terbawah itu memang tidak bisa lain kecuali harus dibantu. Baik dibantu untuk makan sehari-hari, dibantu anaknya sekolah, dan dibantu untuk kalau dia sakit. Emang gitu konsepnya, dan sekarang ini salah satu yang terbaik. Bahkan ada yang bilang sistem Jamkesmas kita, jaminan kesehatan nasional ya, itu salah satu yang terbaik di dunia. Karena asuransi di negara maju pun tidak sampai sebegitu besarnya scope range dari jenis penyakit dan bagaimana penyakit itu ditangani. Makanya juga kita lalu dengar bagaimana problem keuangan terjadi juga di sistem BPJS kita gitu loh. Karena memang itu terlalu karitatif, terlalu mau dibilang royal ya salah juga, terlalu karitatif gitu. Nah, sistem bantalan sosial ini baik. Tetapi kan ini tidak ideal. Masa masyarakat mau disuapin terus? Kita harus juga mulai bagaimana mengembangkan masyarakat supaya dia mampu self-empowering, mampu memberdayakan dirinya, sehingga dia mampu untuk punya pekerjaan, dia mampu untuk membiayai anaknya sekolah, dia mampu untuk memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Tidak harus semuanya bergantung pada BPJS misalnya. Nah itu kan dia harus diberikan akses supaya bisa bekerja. Kalau masyarakat misalnya masih kondisinya belum terdidik, ya bagaimana anaknya ini bisa diangkat menjadi tingkat pendidikannya lebih tinggi. Makanya di dalam beberapa program kampanye kepala daerah sekarang ini sudah mulai muncul program misalnya satu keluarga satu sarjana. Karena hasil penelitian itu menunjukkan salah satu cara yang paling efektif dan paling umum bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk keluar dari jerat kemiskinan adalah pendidikan. Kalau dia tidak sekolah, lebih sulit bagi dia. Meskipun bukan berarti kalau sekolah dijamin bisa mampu kemudian bisa lepas dari jerat pendidikan, ya tidak juga. Tapi kalau kita lihat persentasenya, ternyata iya. Maka penting bagi dia untuk bersekolah, sehingga sekarang program-program menjadi lebih umum. Minimal kalau satu keluarga itu dari anak 3 atau anak 2 ada satu yang sarjana kemudian dapat pekerjaan mapan, paling tidak penghasilan itu bisa untuk dia mandiri dan bisa membantu keluarganya atau adiknya. Ya itulah yang dinamakan sandwich generation. Dia harus membiayai keluarganya dan harus orang tuanya atau bahkan mungkin adiknya. Tapi itulah kondisi masyarakat kita. Masyarakat kita secara umum memang semacam itu, 40%, hampir 40% itu masih kondisinya masih di bawah. Dan yang namanya di bawah itu memang betul-betul di bawah. Kalau di pedesaan, kalau hasil penelitian kami, banyak keluarga itu penghasilan nominalnya 500.000. Karena dia makan mungkin sehari-hari dari sawahnya dan seterusnya. Duit yang dipegang itu nominalnya ya hanya 500. Jadi bisa dibayangkan seberapa berartinya kalau dia misalnya dapat bansos BLT 300.000 misalnya, program keluarga harapan misalnya satu warga 300.000, pasti akan sangat bermakna bagi keluarga itu karena proporsinya besar sekali dibanding nominal yang dia mampu. Nah itu satu. Jadi bagaimana supaya masyarakat tidak tergantung pada bansos dalam periode selanjutnya. Yang kedua, janganlah juga bantalan sosial ini sudah tahu masyarakat kita butuh bansos, bantalan sosial dalam berbagai kategori tadi, hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, janganlah ini dipakai, ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya di luar kepentingan bersama yang karitatif tadi. Ini kan program negara untuk membantu warganya supaya lepas dari jerat kemiskinan. Jangan ditunggangi untuk kepentingan yang sifatnya lain, apalagi untuk kepentingan politik praktis dia sendiri. Ya janganlah, kasihan. Ini kan namanya memanfaatkan penderitaan orang lain, masyarakat kecil. Oke. Nah itu juga tadi ada pemberdayaan mulai dari pendidikan, bagaimana juga menjamin kesehatan sehingga nantinya muaranya adalah pemberdayaan dan kedaulatan dari ekonomi itu sendiri begitu ya. Nah sebagai pesan terakhir nantinya bagaimana pesan dari
Pak Toto kepada penyelenggara negara ke depan yang baru dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya untuk dapat menuju kepada kedaulatan ekonomi, namun tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila yang memanusiakan manusia, adil, beradab, dan sehingga tujuan kesejahteraan itu dapat tercapai? Ya kalau menurut saya, kita jadi warga negara, kemudian jadi manusia, kemudian jadi pribadi, itu janganlah meninggalkan apa yang sudah baik yang dicapai. Hargailah apa yang sudah dicapai dalam periode pemerintahan ini, dalam pemerintahan Pak Jokowi ini. Hargailah itu kan, itu pencapaian besar. Itu terutama dalam berbagai program upaya menuju pada kedaulatan ekonomi. Di sisi lain, kita jangan lengah bahwa kedaulatan ekonomi yang seakan-akan sudah lumayan lah kita dapat ini, itu sebetulnya masih belum. Itu masih semu. Kedaulatan ini sifatnya masih rawan. Karena setelah kita lihat, ternyata kondisi ekonomi yang saat ini dinilai baik-baik saja, itu ternyata penuh dengan kekurangan. Ada disparitas, kemudian ada ketidakadilan, kemudian ada ketimpangan, kemudian ada penyelewengan, dan seterusnya. Nah itu harus dibenahi. Jadi kita sebagai warga negara jangan gumunan, ya kan? Jangan mudah kagum dengan sesuatu yang baru meninggalkan yang lama, ya kan? Jangan kagetan gitu kan, norak gitu kan, kagetan gitu, wah ganti gitu. Lalu Heboh sendiri. heboh gitu, euforia gitu. Kemudian satu lagi jangan apa ya, pokoknya 3 itu yang pesankan Pak Harto dulu ya, gitu. Intinya jangan dibuang apa yang sudah baik, tetapi juga jangan naif, kritislah gitu terhadap situasi. Kemudian dalam menyambut pemerintahan yang baru ini berpartisipasilah, gitu. Berpartisipasilah sehingga upaya-upaya yang baik yang kira-kira akan dilakukan untuk mencapai kedaulatan ekonomi ini bisa dilakukan dengan baik, bisa tercapai dengan lancar. Saya yakin itu perjuangan setiap masa, jadi tidak perlu juga terlalu tegang, terlalu sepaneng memasang target. Sudah menang kan pemerintahan ini, lalu harus tercapai dalam 5 tahun, harus tercapai dalam 10 tahun. Menurut saya tidak fair juga. Setiap kategori pemerintahan dengan kepala pemerintahan di dalamnya pasti mempunyai gaya yang berbeda-beda. Yang penting adalah janganlah juga pemerintahan yang baru ini meniadakan begitu saja atau mengubah secara semena-mena apa yang sudah baik yang berlangsung, yang kira-kira itu masih sangat diperlukan oleh rakyat. Ya, misalnya seperti bantalan-bantalan sosial itu dalam lapis yang masyarakat terbawah, itu pertahankanlah, benahilah data sehingga tidak ada kesalahan data yang mengakibatkan bocoran uang negara, ya kan? Benahilah sistem penyalurannya sehingga tidak dimanfaatkan oleh para pencuri-pencuri bantuan itu sendiri, sehingga tujuannya tercapai tanpa harus meracuni masyarakat. Memang masyarakat harus dibantu yang lapis terbawah, tetapi mentalnya juga tidak rusak, tidak menjadi pengemis. Ada masa di mana dia lalu harus mandiri, tidak lagi bergantung pada bantuan itu, dan dia harus survive sebagai manusia gitu. Nah, pada titik itulah baru peran kita sebagai warga negara dan pemerintah yang mengatur itu lalu menjadi mutualisme, simbiosisnya menjadi saling menguntungkan, bukan saling mematikan. Nggak ada gunanya juga kita bertengkar. Sekarang masanya untuk membangun gitu. Jangan sampai kita terkecoh gitu. Negara-negara di luar sana pada berperang, pada berseteru, hasilnya kehancuran. Tidak perlu kita saling berseteru mulai dari yang kecil-kecil. Justru harus membuat persamaan dari hal yang kecil-kecil itu. Tapi jangan dicuri, jangan nyolong, dan jangan ditunggangi, kan itu. Baik, sangat komprehensif sekali dengan motivasi yang telah diberikan oleh Pak Toto begitu ya Pak ya. Jadi tetap kita harus menghargai proses yang sudah ada, praktik baik yang sudah ada, tapi tetap terus adanya perbaikan ketika hal-hal kecil yang telah dilakukan memang butuh perbaikan untuk itu. Nah, sahabat Pancasila, demikianlah podcast kita pada kali ini bersama dengan Pak Toto Suryaning Tias. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak.
Dan semoga hal ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast Sampan selanjutnya. Terima kasih, saya Sari Wijasuti undur diri dan salam Pancasila. Salam Pancasila.